dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu binar logam dan non logam, di mana logam di sini dia mempunyai satu bilog saja. Yang kedua binar logam dan non logam, tapi di sini logam mempunyai bilog lebih dari satu. Sedangkan yang ketiga yaitu binar non logam dan non logam. Oke, kita bahas mulai dari binar logam dan non logam. Nah, binar yang pertama yaitu binar logam dan non logam. Di sini logamnya hanya mempunyai satu bilog saja. Nah, di sini biasanya itu adalah golongan 1A, logam golongan 1A, 2A, dan AL untuk 3A. Nah, untuk formula penamaannya yaitu nama logam di sini dia sebagai kation, diikuti nama non logam berakhiran ida dia sebagai anionnya. Contoh NaCl. NaCl di sini tersusun oleh Na dan Cl, di mana Na itu dia adalah golongan 1A, maka dia termasuk logam. Sedangkan Cl termasuk golongan 7A, berarti dia non logam. Sehingga untuk penamaannya Na itu kalau sebagai Na sebagai kation, Cl sebagai anionnya, maka namanya natrium klor. Cl dari klorin, akhiran innya itu diganti dengan ida sehingga namanya menjadi klorida. Yang kedua yaitu binar logam dan non logam, di mana logam di sini mempunyai bilog lebih dari satu. Di sini yang pasti itu adalah golongan transisi, logam golongan transisi. Untuk penamaannya yaitu nama logam diikuti bilog logam. Di sini untuk penulisannya tanpa spasi ya. Diikuti nama non logam berakhiran ida. Contoh sekarang perhatikan di sini. FeCl2 dan FeCl3. Sekarang kita coba hitung bilog Fe berapa dulu. Cl golongan 7A maka bilognya min 1. Ada sebanyak 2, maka bilognya Fe di sini sebanyak plus 2. Sedangkan di sini Cl golongan 7A bilognya min 1 sebanyak 3, maka Fe di sini plus 3. Masih ingat semua ya ini ya. Nah, sehingga di sini Fe punya 2 bilog yaitu plus 2 dan plus 3. Sehingga untuk penamaannya adalah nama logam Fe menggunakan nama Indonesia ya. Jadi di sini untuk penamaannya menggunakan nama Indonesia. Fe itu adalah besi. Besi bilognya 2, besi 2, klorida. Sedangkan FeCl3, Fe itu adalah besi, maka namanya adalah besi 3 klorida. Nah, jadi anak-anak perhatikan di sini untuk penulisan bilog ini dia dituliskan menggunakan angka Romawi. Nah, ada 2 cara untuk menuliskan, untuk memberikan nama logam non logam dengan bilog lebih dari 1. Ini yang cara 1. Ini tadi cara 1. Cara 2-nya. Cara 2-nya ini jarang digunakan, cuma tetap Bunda kasih ya. Jadi ini dikenal dengan cara akhiran. Cara akhiran. Cara 2 di sini cara akhiran. Cara akhiran di sini adalah
menggunakan akhiran O atau akhiran I dalam penamaannya. Jadi untuk penamaannya yaitu nama logam. Nama logam di sini dia dituliskan menggunakan nama Latin. Seperti akhiran O atau I. Lanjut cara kedua yaitu dikenal dengan cara akhiran. Di sini menggunakan akhiran O atau I. Nah, untuk formula penamaannya yaitu nama logam. Di sini nama logamnya dituliskan menggunakan nama Latin. Kemudian diakhiri akhiran O atau I, diikuti nama non logam dan ida. Nah, akhiran O atau I itu yang gimana? Akhiran I itu digunakan yang pada bilog unsur yang mempunyai bilog lebih tinggi. Akhiran O digunakan untuk unsur yang mempunyai bilog lebih rendah. Untuk cara yang kedua, untuk contoh cara kedua, kita akan menggunakan contoh yang sama seperti contoh pada cara yang pertama, yaitu nyempol ya. FeCl2 sama FeCl3. Tadi kita udah tahu bahwa bilognya Fe di sini adalah +2 dan FeCl3 Fe di sini adalah +3. Jadi kita tahu mana yang bilognya lebih tinggi. Fe pada FeCl2 di sini Fe bilognya adalah +2. Dia lebih rendah daripada +3. Maka untuk senyawa pertama penamaannya adalah menggunakan akhiran O karena bilognya lebih rendah sehingga namanya adalah ferrolorida. Jadi di sini berakhiran O ya. Nah, sedangkan untuk nama yang kedua karena di sini bilognya lebih tinggi maka dia menggunakan akhiran I sehingga namanya adalah ferrolorida. Oke, lanjut yang ketiga yaitu tata nama senyawa binar non logam dengan non logam. Kalau non logam itu udah ingat ya, masih ingat ya, golongan 4 ke kanan, 4A, 5A, 6A, 7A. Nah, jadi untuk penamaannya ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan formula ini untuk namanya jumlah non logam pertama diikuti nama non logam pertama, kemudian jumlah non logam kedua diikuti nama non logam kedua berakhiran ida. Nah, perlu diingat di sini bahwa untuk jumlah non logam 1 dan 2 itu dituliskan menggunakan awalan Yunani. Jadi dituliskan menggunakan awalan Yunani. Kalau 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona. Tapi jarang yang banyak ini, biasanya cuma sampai penta aja. Nah, untuk awalan mono ini ada si okta S8 ya. Nah,
Kalau awalan mono ini dia hanya berlaku untuk non logam 2 saja, jadi dia tidak berlaku untuk non logam yang pertama. Contoh, sekarang perhatikan N2O. Nah, ini semuanya adalah non logam. N yang pertama yang di depan ini namanya dia ada sebagai non logam pertama, O sebagai non logam kedua. Untuk penamaannya perhatikan jumlah non logam 1. N di sini non logam pertamanya adalah N, jumlahnya ada 2. Maka untuk penamaannya diawali di. Diikuti nama non logamnya. N berarti nitrogen, di nitrogen. Nah, O-nya ada berapa? O-nya cuma ada 1. Kalau nggak tertulis berarti 1 ya. Monooksida. Kemudian yang kedua, non logam di sini ada berapa N-nya? 1. Non logam kedua ada 2, sehingga namanya adalah nitrogen 2 berarti dioksida. Jadi perlu diingat di sini awalan mono di sini hanya berlaku untuk non logam kedua saja. Jadi kalau di non logam pertama mono nggak usah dituliskan, jadi cukup ditulis nitrogen dioksida. Yang ketiga, N-nya di sini ada 2, berarti dinitrogen. 3 berarti trioksida. Jadi perhatikan untuk jumlah atomnya. Nah, sebelum lanjut cara kedua, perlu diperhatikan di sini untuk penamaan yang pertama, dinitrogen monooksida. Nah, penamaan monoksida ini bisa disingkat menjadi monoksida. Jadi bisa ditulis dinitrogen monoksida. Itu juga nggak apa-apa. Ini boleh tulis ya. Ini bisa ditulis juga dinitrogen monoksida. Ingat ya, penulisannya menggunakan huruf kecil. Kalau di awal aja nggak apa-apa besar, tapi pakai huruf kecil juga nggak apa-apa. Oke, lanjut cara yang kedua. Cara 2 di sini menggunakan bilox, jadi biasa dikenal dengan sistem stok. Nah, nama non logam pertama diikuti bilox, kemudian diikuti nama non logam kedua berakhiran ida. Kalau pakai cara kedua kita udah nggak pakai awalan Yunani lagi loh ya. Jadi perhatikan di sini NO2. Kita cari biloxnya dulu. O biloxnya -2. Sebanyak 2 berarti -4. Berapa dikurangi 4 sama dengan 0? Berarti N di sini biloxnya 4. Maka untuk menuliskannya tinggal diikuti aja formulanya. Nama non logam 1 berarti nitrogen. Terus penulisan biloxnya sama dengan cara yang penamaannya kedua tadi. Penulisan bilox menggunakan angka Romawi berarti nitrogen 4 oksida. Nah, udah. Oke, lanjut berikutnya yaitu tata nama senyawa poliatom. Di sini Bunda bagi 2. Itu yang pertama kation logam dengan anion poliatom. Yang kedua kation poliatom dan anion poliatom. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Kalau kation logam sama anion poliatom, namanya tinggal nama kation logam diikuti nama anion poliatomnya. Nah, sekarang contoh langsung K2SO4. Kalau mau ngasih nama, ini langsung kalian cari kation sama anionnya dulu, kalian pecah, kalian ionkan dulu. Kalau misalkan belum hafal, cek di LKSPR kalian, Intan Pariwara, halaman 55 kalau nggak salah. Nah, sekarang K2SO4. Ini bisa juga pecahnya pakai cara silang. Nah, Bunda tuliskan di sini, kalau misalkan AXBY, kalau dia diionkan, dia akan menjadi AZ plus BX min, di mana di sini nilai X-nya tidak sama dengan Y.
Nah, jadi di sini tinggal dikalikan silang. Nah, A-nya di sini sebanyak X, B-nya di sini sebanyak Y. Tapi karena ini bukan penyetaraan reaksi, nggak perlu. Jadi kalian cukup tahu untuk penyilangan ion yang terbentuk itu apa aja. Oke, next. Sekarang K2SO4. Maka kalian harus tahu dulu dia terbentuk dari apa. SO4 ini adalah anion. Dia nggak boleh dipisah SO4. Maka ini dikurung nggak apa-apa. Ini pindah kurung ya. Nah, sebagai tanda kalau dia nggak boleh dipisah. Nah, 2 di sini itu adalah indeksnya K, maka ini bisa kalian kalikan silang, maka dia akan berada di luarnya SO4. Kalau diam kan menjadi K plus sama SO4 2 min. Kalau untuk penamaan itu langsung digabung nggak apa-apa. K plus itu namanya ion kalium, jadi langsung dikasih nama kalium, nggak usah dikasih ion karena ini digabung. Kalau sendiri-sendiri itu masih dikasih ion, sehingga namanya kalium SO4 2 min sulfat ya, sehingga namanya adalah kalium sulfat. Next, berikutnya yang kedua, yaitu yang kedua nama kation poliatom dan anion poliatom. Di sini Bunda kasih NH4 NO3. Ini ada 2 poliatom NH4 sama NO3. Jadi kalian harus tahu NO3 itu muatannya berapa, NH4 berapa, anionnya sama kationnya. Bisa dicek lagi di LKSPR Intan Pariwara halaman 55 ya. Hingga di sini NH kationnya ini adalah NH4 plus, anionnya adalah NO3 min. Nah, kalau belum hafal, ayo cek bukunya. NH4 plus namanya itu adalah ion amonium. Tapi kalau digabung, ionnya hilang sehingga namanya adalah amonium NO3 min nitrat. Kalau digabung, ionnya hilang. Yang kedua NH4 2 kali SO4. Nah, ini ada 2 kation anion semuanya poliatom, NH4 satu kesatuan. Karena jumlahnya lebih dari 1, makanya di sini dipisah dengan tanda kurung tulisannya. SO4 satu kesatuan, lihat yang nggak boleh dipisah. Ini tinggal dikalikan silang ke sana aja, sehingga menjadi NH4 plus sama SO4 2 min. NH4 tadi namanya amonium, SO4 2 min sulfat. Oke, selesai. Oke anak-anak, cukup sekian materi yang bisa Bu Indah sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Nah, untuk memperlancar materi, untuk lebih memahami materi yang Bu Indah sampaikan, kalian bisa mempelajari dengan banyak latihan soal lagi, dan mau dari LKS yang kalian punya ataupun dari buku apapun yang kalian punya di rumah. Nah, atau dari UKB yang pernah Bunda kasih itu dicoba lagi gitu. Jadi biar lebih lancar. Dan kalau misalkan Anda yang ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar atau chat di grup belajar kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.